Halo semuanya, selamat datang kembali di ulasan kita hari ini. Jujur saja saya sangat bersemangat karena kita bakal melakukan sebuah penjelajahan yang luar biasa menakjubkan. Oke, langsung saja kita mulai ya. Hari ini kita akan membedah sebuah sumber cerita rakyat dari Jawa Barat untuk melihat lebih dekat secara mendalam sejarah lengkap dari asal-usul mitologi kota Bandung. Nah, buat kalian yang suka banget ngelihat gimana sebuah narasi itu dibangun dari nol sampai jadi sebuah legenda besar, kalian pasti bakal suka banget sama alur cerita yang udah kita siapin ini. Kita bakal ngelihat langsung gimana elemen alam dan fiksi itu bisa melebur jadi satu identitas yang benar-benar kuat. Pernah kebayang gak sih bagaimana sebuah letusan gunung berapi yang super tragis dan aliran sungai purba bisa melahirkan sebuah cerita rakyat dari kota sebesar Bandung? Ini tuh premis yang luar biasa banget. Seringkali kan kita mikir kalau mitologi itu ya sekedar dongeng sebelum tidur aja, bener nggak? Tapi sumber materi kita hari ini nunjukin hal yang beda. Dongeng ini justru lahir dari sebuah kehancuran yang sangat nyata dan katastrofik. Jadi, ini bukan sekedar cerita tentang sihir atau keajaiban semata, melainkan tentang gimana masyarakat di masa lalu berusaha memahami bencana alam, cara mereka bertahan hidup, dan pada akhirnya melahirkan sebuah legenda epik tentang kebangkitan kembali. Coba bayangin, ini tuh ibarat dua sisi mata uang yang saling melengkapi. Di satu sisi, kita punya geografi yang benar-benar nyata dan bisa kita sentuh, kayak Sungai Citarum yang mengalir deras, dan tentu aja sisa-sisa letusan dahsyat Gunung Tangkuban Perahu. Ini tempat-tempat yang bisa kalian kunjungi langsung hari ini. Tapi di sisi lain, cerita rakyat kita menyulap lokasi-lokasi nyata ini jadi sebuah landscape mitologi yang magis. Di alam cerita inilah para guru sakti dan pahlawan legendaris kita hidup. Cerita ini dengan cerdas pakai latar belakang geologis yang nyata sebagai kanvas buat melukiskan kisah keberanian yang luar biasa. Oke, mari kita putar waktu ke masa lalu untuk memulai sejarah lengkap ini. Bab 1, Geografi Purba. Semuanya bermula di sini, di Sungai Citarum. Sungai ini jelas bukan sekedar aliran air biasa ya. Di dalam cerita, sungai ini dicatat sebagai titik nol resmi dari kisah asal-usul Bandung. Coba deh kalian bayangin sebuah era purba yang sangat damai, di mana jalur air yang bersejarah ini jadi urat nadi kehidupan di Jawa Barat. Tanahnya subur, airnya mengalir tenang, pokoknya harmoni alamnya dapat banget. Nah, inilah fondasi dari cerita kita. Persis sebelum keseimbangan alam yang indah tadi, tiba-tiba terguncang hebat. Tapi, tentu saja, kedamaian itu nggak bertahan selamanya. Bab 2. Letusan Tangkuban Perahu. Ada satu angka yang benar-benar krusial di tengah tragedi ini, yaitu 2. Berdasarkan sumber ceritanya, letusan Gunung Tangkuban Perahu waktu itu benar-benar mengerikan. Letusan ini ngebawa aliran lahar panas yang nyapu bersih sebuah desa tanpa ampun. Tragedi ini merenggut nyawa para orang tua di sana, dan di tengah runtuhan yang literally masih berasap, tertinggal tepat 2 orang bayi yang kini yatim piatu. Kenapa angka 2 ini penting banget? Karena kedua bayi kecil inilah yang nantinya bakal jadi kunci utama dari kelanjutan sejarah lengkap yang lagi kita bahas ini. Bayangin, dari titik nol kehancuran total, cuma tersisa 2 nyawa kecil ini. Lalu pertanyaannya, siapa yang bakal nyelamatin mereka? Masuklah kita ke bab 3, kisah Empu Wisesa. Di bagian legenda ini, kita diajak kenalan sama Empu Wisesa. Dia ini tokoh utama kita yang digambarkan sebagai sosok pria dengan ilmu yang sangat tinggi atau sakti mandraguna. Dia punya seorang putri kandung bernama Sekar. Terus ada Wira dan Jaka. Nah, ini dia 2 bayi yatim piatu yang kita omongin tadi. Mereka akhirnya diangkat jadi murid oleh sang empu. Dinamika karakternya menarik banget kan? Karena ini nunjukin proses terbentuknya sebuah keluarga baru. Bukan terbentuk karena ikatan darah, tapi justru lahir dari tragedi dan rasa welas asih yang mendalam. Kalau kita perhatiin, aksi heroik Empu Wisesa ini terjadi secara bertahap. Pertama, dia dengan berani datang buat nyelidikin desa yang udah hancur lebur kena lahar. Kedua, di sanalah dia nemuin dan langsung nyelamatin bayi Wira dan Jaka. Ketiga, dia nggak cuma nyelamatin terus udah ya, tapi dia benar-benar ngerawat dan ngebesarin mereka bareng putri kandungnya sendiri, Sekar. Dan langkah keempat yang paling vital buat lahirnya legenda ini, dia mewariskan ilmu bela diri dan kebijaksanaan hidup ke mereka. Jadi dia nggak cuma ngasih rumah, tapi dia juga ngebekelin mereka buat ngadepin masa depan. Nah, semua rentetan penyelamatan dan pengajaran tadi ngebawa kita ke bagian akhir, bab 4, Warisan Bandung. Buat ngeliat gambaran besarnya, mari kita rangkum sejarah lengkap ini secara kronologis, karena alurnya jujur indah banget. Kita mulai dari era damai di Sulai Citarum. Terus, bam, terjadi bencana mematikan dari letusan Tangkuban Perahu. Masuk ke titik ketiga, ada momen pasca bencana yang dipenuhi welas asih saat penyelamatan Wira dan Jaka.
Sampai akhirnya di puncaknya, titik keempat, sebuah kebangkitan. Kebangkitan di sini uniknya nggak ditandai sama pembangunan infrastruktur atau kota ya, tapi justru dengan pewarisan ilmu bela diri dan kebijaksanaan. Ini jadi pengingat buat kita kalau fondasi sebuah peradaban tuh sebenarnya dibangun di atas ketangguhan manusia dan nilai-nilai luhur. Ada satu kutipan yang bener-bener ngena banget dari sumber kita bunyinya begini. Empu Wisesa mewariskan ilmu bela diri dan kebijaksanaan hidup kepada kedua muridnya. Perpaduan dua hal ini, wah, absolutely krusial. Ilmu bela diri itu ibarat tameng. Dia melambangkan kekuatan fisik dan kemampuan bertahan dari kerasnya alam yang udah merenggut orang tua mereka. Tapi kebijaksanaan hidup, itu adalah kekuatan mental dan jiwanya. Empu Wisesa mastiin banget kalau Wira dan Jaka ini nggak cuma jago berantem buat bertahan hidup, tapi juga punya hati dan kedalaman jiwa buat ngebangun kehidupan yang berarti setelah tragedi itu. Pada akhirnya, semua ini ninggalin satu pertanyaan besar buat kita renungkan. Bagaimana mitos kuno tentang kehancuran dan kebangkitan ini terus membentuk identitas budaya Bandung modern yang kita kenal sekarang? Cerita rakyat itu bukan cuma artefak usang di museum ya. Cerita ini adalah cara jenius nenek moyang kita buat ngewarisin esensi tentang resiliensi. Gimana caranya bangkit dari tumpukan lahar dan debu buat ngebangun sesuatu yang jauh lebih kuat dan bijaksana. Jadi lain kali kalau kalian mikirin atau lagi jalan-jalan di kota Bandung, coba deh ingat-ingat lagi fondasi mitologi ini. Saya harap ulasan kita hari ini bikin kalian makin penasaran buat ngegali lebih banyak lagi cerita-cerita rakyat yang ada di sekitar kita. Sampai jumpa di pembahasan seru kita berikutnya.